Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang metode ekstraksi. Jadi ada 5 metode ekstraksi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama maserasi, kemudian perkolasi, kemudian soft lab, kemudian reflux, dan yang terakhir adalah ultrasonik. Ya, Bu Rini akan tunjukkan cara yang pertama maserasi. Jadi di sini kita timbang dulu serbuk sekitar 100 gram. Kemudian Anda siapkan alat, ya, wadah, sebaik jangan dari plastik tapi dari kaca. Kalau punya wadah toples yang warnanya coklat, kita bisa pakai. Tapi kalau dia warnanya bening, kita harus lapisin dengan kertas, ya, agar dia tidak terkena oleh cahaya matahari. Ya, kemudian nanti ini kita masukkan. Oke, maserasi itu dari kata maserare yang artinya merendam. Jadi proses ini dilakukan dengan cara merendam serbuk simplicia. Waktu sebaiknya sekitaran 3 hari. Ya, ini serbuknya adalah 100 gram. Perbandingan antara serbuk dengan pelarut itu kalau menurut FHI 1:10. Yang pertama. Kemudian nanti kita akan sesudah itu kita saring. Nah, maserasi selanjutnya atau kita sebut maserasi itu boleh perbandingannya kurang dari 1:10. Ya. Nah, ini kita aduk. Aduknya pakai pengaduk, ya. Nah, kemudian kita biarkan. Nah, setiap hari selama 3 hari kita aduk paling tidak sehari 3 kali. Kayak minum obat, ya. Oke, kemudian nanti hari selanjutnya kita saring, ampasnya dimasukkan lagi, tambahin pelarut lagi. Dari yang perbandingan hari pertama 1:10, nanti bisa berubah menjadi 1:8. Ya, dilakukan sampai nanti filtrat yang terakhir itu jernih. Atau bisa juga adik-adik ngecek dengan keberadaan identifikasi kandungan senyawa. Filtrat yang terakhir misalnya kalau kita targetnya alkaloid dia negatif, berarti itu sudah selesai. Oke, paham? Oke, jadi sering diaduk, ya. Oke, kemudian yang kedua, ini kita pakai metode perkolasi, adik-adik. Ini alatnya namanya perkolator. Perkolator itu bentuknya sebenarnya macam-macam. Ya, ada yang bentuk tabung, jadi posisinya dia sama. Ada yang bentuk corong. Nah, ini salah satunya, ya. Macam-macam. Caranya, yang pertama, di dalamnya dikasih kapas dulu, kemudian kita kasih kertas saring. Fungsi kapas dan kertas saring di sini agar serbuknya itu nanti tidak menutup saluran yang ada di sini. Ini kayak buret, ya, jadi nanti kalau dia ketutup dia akan mampet, nggak bisa keluar. Oke, kalau sudah kita masukkan serbuknya, ini sudah ada, ya. Nah, diupayakan posisinya ini harus rata, ya. Nah, untuk perkolasi itu prinsipnya nanti cairan penyari itu akan merambat melalui serbuk sambil membawa senyawa, kemudian dia menetes ke bawah. Jadi di sini nanti harus ada penampungnya. Nanti pelarutnya akan kita tambahin. Jadi pelarutnya di sini juga diganti, ya, diganti pelarut yang baru. Filtratnya ditampung di sini. Nah, tapi untuk awalan sebaiknya perkolasi itu sebelum kita teteskan itu kita rendam dulu. Jadi mirip kayak maserasi di awal. Ini contoh, ya, kita masukkan. Oke. Biasanya kalau dibantu batang pengadu ini, cairan dia tidak akan jatuh langsung, sehingga permukaan serbuk dia akan tetap rata. Ini pakai pelarut etanol, ya. Kalau di sini pelarutnya nggak ada perbandingan, karena kita lakukan sampai ekstrak tersari sempurna dengan ditandai filtrat yang terakhir tidak berwarna. Itu kalau simplicianya berwarna. Tapi kalau simplicianya nggak berwarna, adik-adik bisa ngecek dengan tadi, ya, keberadaan kandungan senyawa. Nah, ini kita biarkan dulu sampai dia basah dulu. Bisa didiamkan ini selama 1 jam. Baru nanti, ya, kita masukkan semua aja.
Baru nanti kita tampung di sini. Ya, ini bisa kita bantu kan posisinya masih di sini cairannya. Nah, ini kita buka biar ada tekanan. Nah, jadi nanti kita bisa buka biar cairan pelarutnya itu sampai ke bawah. Kemudian ditutup, dibiarkan 1 jam. Sesudah itu baru kita teteskan. Nah, tetesannya itu berapa? Itu ada aturan ya, kalau ada lambat, sedang maupun cepat. Ya, sekitaran 4 mili per menit itu cepat tetesannya. Jadi kita bisa ngatur tetesannya, kemudian kita atur waktunya 1 menit itu sampai berapa mili. Kemudian kita ke soklet. 2 ekstraksi sebelumnya yaitu perkolasi dan maserasi. Dia merupakan ekstraksi dingin. Artinya kita tidak menggunakan pemanasan untuk ekstraksi. Nah, kalau soklet itu dia menggunakan pemanasan. Ya, fungsi pemanasan ini sebenarnya membantu untuk mempercepat ekstraksi. Ya, adik-adik. Sebelumnya kita siapkan dulu. Jadi Simbrisia serbuk tadi kita masukkan ke dalam wadah. Kita bungkus seperti ini. Caranya bagaimana? Adik-adik bikin dulu. Siapkan gelas ukur sekitar 100 ml. Nah, ini harus kita sesuaikan dengan ukuran alat sokletnya. Seperti ini, kemudian ditekuk. Ya, kemudian nanti kita tali. Oke, kalau sudah ditali nanti kita buka, posisinya dia akan seperti lontong ya. Nah, baru kita masukkan serbuk, terus kita tali, paham ya? Oke, jadi ini yang sudah jadi. Kemudian kita masukkan ke dalam alatnya. Alatnya ini terdiri dari 3 rangkaian. Yang pertama adalah labu alas bulat. Labu alas bulat itu nanti di dalamnya Anda kasih batu didih. Fungsinya agar tidak terjadi bumping. Jadi nanti kalau dia mendidih, botol bulatannya itu ini ya, didihannya itu akan merata sehingga tekanannya bisa berkurang. Kemudian kita masukkan ini. Kalau kita merangkai seperti ini, mestinya ini ditambahin lagi ya adik-adik ya. Jadi kita harus menggunakan ini tuh ada 2. Satu pegang sini, satu pegang sini ya. Jadi itu tadi ketika nggak dimasukkan, jadi kita masukkan dulu, kita tutup. Kemudian pelarut yang digunakan, pelarutnya volumenya 1,5 sirkulasi. Nah, 1,5 sirkulasi itu seperti apa? Jadi ketika kita menuangkan pelarut, ketika dia sampai batas sini, dia nanti otomatis akan turun ke bawah. Nah, itu namanya 1 sirkulasi. Nah, nanti kita tambahin lagi separuh sehingga posisinya Simbrisia tadi terendam oleh pelarut. Jadi ketika dia direndam, dia akan lebih mempercepat proses ya, daripada semua turun ke bawah dan di sini kosong. Jadi untuk volumenya ini tidak kita atur harus berapa perbandingan seperti pada maserasi, tidak. Kita sesuaikan saja. Tapi kalau adik-adik pengen tahu volumenya berapa, nah nanti kita atur nih, misalnya 100 ml masukin dulu. Yang saya pegang di atas ini namanya kondensor. Dia fungsinya sebagai pendingin. Ya. Kalau alat yang di tengah ini namanya soklet. Sehingga kadang kita menyebut metode ini namanya metode sokletasi ya. Ada soklet itu nama orang ya. Saya ditambahin ya. Oke. Ini belum turun. Ketika kita tambah, nah, dia akan turun ke bawah. Ya, kita tunggu sampai dia benar-benar turun. Ya, ketika adik-adik nambahin, posisi dia masih ada cairan, meskipun cuma sedikit, dia nanti akan tertarik ke bawah. Jadi ini harus diperhatikan sampai cairan di dalam soklet ini benar-benar habis ya cairan penyarinya. Nah, ini bentar lagi dia akan turun adik-adik ya. Jadi ketika dia sudah sampai sini, dia nanti akan turun. Nah, ini harus posisinya harus habis. Baru nanti kita tambahkan. Oke. Boleh sampai terendam atau sampai sini juga nggak apa-apa.
Oke, seperti ini. Kemudian nanti adik-adik tambahkan di sini atasnya itu corong yang dikasih kapas basah. Jadi ini nanti tinggal kita running. Ini yang sudah jadi. Jadi cairan penyari yang ada di bawah dia akan panas ya. Ini dipanaskan, kita atur suhunya tidak boleh lebih dari 60 ya, biasanya 50. Kemudian dia panas, dia akan menguap ya, naik ke atas ke sini sampai ke atas. Nah, karena ada pendingin yaitu kondensor, maka dia akan turun ke bawah netes. Ya, nanti kalau dia sudah sampai ininya penuh, nah ini nanti dia akan turun. Nah, pas. Dia turun jatuh ke bawah. Nah, nanti jarak ketika dia turun ke bawah dengan turun lagi ke bawah, itu namanya satu sirkulasi. Jadi kita bisa ngitung sebenarnya berapa waktu yang dibutuhkan untuk dia naik sampai turun. Sehingga kalau waktu kita praktikum cuma 2 jam, kita bisa ngira-ngira selesai berapa sirkulasi itu dalam berapa lama. Oke. Ini dikasih kapas fungsinya kalau pendinginan dari kondensor ini tidak tercukupi, gasnya tidak akan keluar. Itu ya. Nah, ekstraksi ini dihentikan ketika apa? Ketika cairan di dalam labu ini coklatnya dia nggak berwarna. Ini kan masih berwarna, berarti masih dilakukan beberapa kali. Kalau secara teori biasanya bisa 36 kali sirkulasi. Kemudian kita ke reflux. Ini sebelahnya. Sebenarnya reflux ada nggak yang sama dengan alat dari rangkaian coklat? Oke, kondensor, tapi dia minus coklatnya. Jadi kalau reflux, simplisianya nanti kita masukkan ke dalam sini langsung. Berikut dengan pelarut, dikasih batu didih boleh. Nah, karena dia langsung dipanaskan, ya, sehingga apa? Suhunya akan lebih tinggi. Maka reflux ini cocok untuk bahan-bahan yang dia mempunyai tekstur yang keras, seperti kayu, batang itu masuk. Ya, bahan-bahan yang tahan panas. Tapi kalau bahan-bahan yang nggak tahan panas, reflux tuh biasanya jarang sih ya dipakai ya. Oke, cuman ini langsung kita tambahi kondensor, jadi nanti pelarut sama sampelnya, kebetulan pas nggak ada ini, sampel pelarut, kemudian kita pasang kondensor, kemudian dipanaskan. Nah, nanti selang beberapa waktu kita keluarkan, kita saring, kemudian ampasnya masuk lagi, lakukan itu lagi sampai nanti filtratnya jernih. Gitu. Ini untuk reflux. Jadi mirip ya, cuman tidak ada coklat, jadi langsung kondensor. Kemudian yang terakhir, jadi ini namanya alat ultrasonik. Metode ultrasonik ini dia menggunakan gelombang, ya gelombang, sehingga nanti gelombang ini akan memecahkan dinding sel dari simplisia, ya. Sehingga dinding selnya itu karena getaran dia lama-lama akan menggembung dan pecah, lisis. Ketika dinding sel lisis, maka dia senyawanya akan bisa tertarik keluar ke dalam cairan penyari. Ultrasonik biasanya juga dihubungkan dengan ada pemanasan, ada suhu. Jadi dia bisa menggunakan panas dan menggunakan gelombang tadi. Sehingga apa? Umumnya waktu yang digunakan untuk metode ultrasonik itu bisa direduksi atau dikurangi menjadi lebih sedikit. Kalau tadi maserasi 3 hari, perkolasi mungkin bisa seharian, kemudian coklat 36 kali sirkulasi itu sekitar bisa 1,5 hari. Kalau ini bisa cuman 10, 20, 30, itu udah cepat ya. Cuman karena alatnya sedikit, sehingga kita ekstraksinya hanya sedikit-sedikit ya. Ini sekitaran bisa diaduk sesuaikan ya. Ini sekitaran 100 gram. Pelarutnya sebentar. Ini tadi udah disetting Mbak Iin ya. Jadi makasih Mbak Iin. Jadi ini pelarutnya seberapa? Kita bisa atur kita bisa ini ya, perbandingkan. Nah, ini kadang seperti ini adik-adik. Jadi kita harus ngaduk ya. Kalau dia voluminus artinya dia seduknya itu besar. Nah, itu biasanya kan seperti itu. Nah, kita aduk. Kemudian kita taruh di sini. Sudah. Nah, cuman kita taruh saja. Ini sudah diatur Mbak In.
diatur suhunya dia 50 derajat dan waktunya mau berapa? 10 menit bisa. Ya, ini kita settingannya ada set temperatur, set sonikasi, set degas kalau misalnya dia ngeluarin gas, sama buat ini apa indikator suhunya. Tinggal dipencet aja, misalnya ini kan set sonikasi berarti berapa menit mau setnya, tinggal plus apa minus aja. Kalau misalnya mau ngulang dari awal berarti clear, misalnya 10 menit 10. Terus degasnya kalau misalnya dia gas, kalau ini nggak ada kan nggak pakai. Terus ini untuk set temperatur si alatnya, misalnya di suhu 50 ibu biasanya. Setnya di 50. Oke, 50 itu artinya cairan yang digunakan. Kan di sini nanti diisi air ya, tapi aqueous ya, bukan air biasa ya. Jadi kita atur dia suhunya 50. Nah, ini waktunya cepat sekali. Memang kita bisa mengekstraksi dalam jumlah yang sedikit, tapi waktunya jauh lebih banyak. Itu ya. Oke. Sudah Mbak Yi. Oke. Jadi ini bisa kita tinggal. Selanjutnya, kalau kita sudah dapatkan ekstrak, kita lakukan fraksinasi. Nah,